Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asrati Mahadewi. Perkenalkan, saya Saskia Meka Putri. Saya Deswita Amalia. Saya Indriza Hadar. Saya Sri Almaira Fitriah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang garis-garis sejajar. Sebelum kita masuk ke materi, kami ingin menjelaskan apa itu garis-garis sejajar. Pengertian garis-garis sejajar yaitu dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar dengan jarak dari tempat sama disebut garis-garis sejajar. Pertama-tama, kita akan masuk ke sifat-sifat garis sejajar. Sifat-sifat garis sejajar ada dua, yaitu aksioma 1 dan aksioma 2. Aksioma 1. Melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Perhatikan gambar 7.35 di samping. Melalui titik A dan B dapat dibuat hanya satu garis lurus, yaitu garis A. Aksioma 2. Melalui sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis yang sejajar dengan garis tersebut. Perhatikan gambar 7.36 di samping. Melalui titik B di luar garis A dapat dibuat hanya satu garis yang sejajar dengan garis A, yaitu garis B. Yaitu jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis yang kedua juga. Teorema 2 yaitu jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Perhatikan gambar 7.38 di samping. Buat garis-garis sejajar, misalnya garis K dan L, dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengerjaan berikut. 1. Gambarlah garis K, kemudian letakkan penggaris segitiga sehingga salah satu tepi penggaris itu hampir berempit dengan garis K. 2. Berempit dengan garis K. 2. Letakkan penggaris panjang di bawah penggaris segitiga sehingga tepi penggaris itu berimpit dengan tepi penggaris segitiga. 3. Geserlah penggaris segitiga mengikuti arah pengganti panjang dengan jarak disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian buat garis L, garis K yang sejajar dengan garis L. Sudah tergambar. Yang terbentuk dari dua garis sejajar menggaris air. Perhatikan gambar 7.46 Gambar 7.46 menunjukkan garis K dan L didorong oleh garis M. Di titik A dan B, daerah yang dirampit oleh garis K dan L disebut bagian luar. Dalam keadaan di atas akan terbentuk sudut-sudut dengan penamaan istilah berikut. 1. Sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap. Perhatikan gambar 7.41 di samping. A1 dan B1 berhadap ke arah yang sama, yaitu arah kiri atas. Sudut-sudut A1 dengan B1 sudut-sudut sehadap. Pasangan sudut sehadap yang lain adalah sudut sehadap dapat ditunjukkan dengan gambar sederhana berikut. Sudut sehadap selalu dalam bentuk huruf F. Sudut-sudut dalam berseberangan, perhatikan gambar 7.43 di samping. A2 dan B4 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan L. Sudut-sudut seperti A2,
dengan B4 disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan yang lain adalah A3 dan B1. Pada gambar 7.44 di atas, sudut yang diberi tanda yang sama merupakan suatu sudut dalam berseberangan. Perhatikan sudut-sudut dalam berseberangan selalu dalam bentuk huruf Z dan N. Tiga sudut-sudut luar berseberangan. Perhatikan gambar 7.45 di samping. A1 dan B3 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Sudut-sudut seperti A1 dan B3 disebut sudut-sudut berada di bagian luar garis K dan L. Sudut-sudut seperti A1 dan B3 disebut sudut-sudut luar berseberangan. Pasangan sudut-sudut luar berseberangan yang lain adalah A4 dan B2. 4. Sudut-sudut luar sepihak. Perhatikan gambar 7.46 di samping. A1 dan B2 terletak pada pihak yang sama di atas terhadap garis M dan terletak di bagian luar antara jarak K dan L. Sudut-sudut seperti A1 dan B2 disebut sudut-sudut luar sepihak. Pasangan sudut-sudut luar sepihak yang lain adalah A4 dengan B3. 5. Sudut-sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar 7.47 di samping. A2 dan B1 terletak pada pihak yang sama di atas terhadap garis M dan terletak di bagian dalam antara garis K dan garis L. Sudut-sudut seperti A2 dengan B1 disebut sudut-sudut dalam sepihak. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak yang lain adalah A3 dan B4. Hubungan besar-besar sudut pada dua garis sejajar. 1. Sudut-sudut sehadap. Teorema 3. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. 2. Sudut dalam berseberangan. Teorema 4. Jika dua buah garis sejajar dipotong garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Diketahui garis A dan B dipotong oleh garis C. Buktikan besar A2 sama dengan B4. Buktinya A2 sama dengan B2 disebut sudut sehadap. B1 sama dengan B4 disebut sudut bertolak belakang. Jadi besar A2 sama dengan B4 disebut sudut dalam berseberangan. Berseberangan. Teorema 5. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Diketahui garis A dan B dipotong oleh garis C. Gambar 7.50. Jika besar 2A dengan 4 B3. A1 dan B1 dengan B1 disebut sudut sehadap. B1 sama dengan B3 disebut sudut bertolak belakang. Jadi besar A1 sama dengan B3 yang disebut sudut luar berseberangan. Sudut-sudut B1 dengan B1 disebut sudut sehadap. B1 sama dengan B3 disebut sudut bertolak belakang. Jadi besar A1 sama dengan B3 yang disebut sudut luar berseberangan. Sudut-sudut dalam sepihak. Teorema 6. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ketahui garis A dan B dipotong oleh garis 1 di titik A dan B. Buktikan A tambah B1 sama dengan 180 derajat. Bukti A2 tambah A1 sama dengan 180 derajat sudut terluas. A1 sama dengan B1 sudut terhadap. Jadi A2 tambah B1 sama dengan 180 derajat sudut dalam sepihak. A tambah B1 sama dengan 180 derajat. 5. Sudut-sudut luar sepihak. Teorema 7. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis
garis lain, maka jumlah besar sudut luar sepakat adalah 140 derajat. Diketahui garis K dan L dipotong oleh garis M di titik P dan Q. Buktikan P1 dan Q2 sama dengan 180 derajat. Buktinya P1 tambah P2 sama dengan 180 derajat, sudut berpelurus. P2 sama dengan Q2, sudut sehadap. Jadi P1 tambah Q2 sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yang lain adalah P4 tambah Q3 sama dengan 180 derajat. Contoh 1, pada gambar di samping garis AB dan besar P1 sama dengan 125 derajat. Hitunglah besar Q4. Jawab, P1 ditambah Q4 sama dengan 180 derajat yang disebut luar sepihak. 125 derajat tambah Q4 sama dengan 180 derajat. Q4 sama dengan 180 derajat dikurangi 125 sama dengan 55 derajat. Maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan kami akhiri pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.